Variasi soma klonal pertama kali dikemukakan oleh Lorking dan Scowcroft yang didefinisikan sebagai keragaman genetik pada tanaman yang dihasilkan melalui kultur sel baik sel somatik seperti sel daun, sel akar, dan sel batang. Skirvin 1993 mendefinisikan variasi soma klonal sebagai keragaman genetik suatu tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan. Maka, variasi soma klonal dapat didefinisikan variasi genetik pada tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan atau kultur sel, yang meliputi semua variasi genetik pada tanaman yang diregenerasikan dari sel yang tidak berdiferensiasi kalus dan jaringan. Selanjutnya adalah manfaat dari variasi soma klonal. Di antaranya adalah sebagai sumber keragaman genetik untuk sifat yang berguna dalam pemuliaan tanaman. Lalu, sebagai sarana alternatif dalam pemuliaan tanaman untuk menciptakan varietas baru yang resisten. Beberapa sifat tanaman dapat berubah akibat variasi soma klonal. Namun, sifat lainnya tetap menyerupai induknya. Dengan demikian, variasi soma klonal mampu mengubah satu atau beberapa sifat yang diinginkan dengan tetap mempertahankan karakter unggul yang dimiliki tanaman induk. Variasi soma klonal dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, keragaman yang diwariskan. Kedua, asal keragamannya. Dan yang ketiga adalah sumbernya. Baik, yang pertama, variasi soma klonal yang dikelompokkan menjadi keragaman yang diwariskan, terbagi atas dua. Yang pertama dikendalikan secara genetik, dan yang kedua dikendalikan secara epigenetik. Sedangkan berdasarkan asal keragamannya, variasi soma klonal dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama, perubahan jumlah kromosom, kemudian perubahan struktur dan susunan kromosom, kemudian pindah silang somatik, transposon atau transposable element, penambahan dan pengurangan produk gen, dan yang terakhir, pembebasan terhadap virus. Nah, yang terakhir, dalam kelompoknya adalah variasi soma klonal yang digolongkan berdasarkan sumbernya. Ada dua. Yang pertama adalah variasi yang terbentuk dalam jaringan tumbuhan, dan yang kedua, variasi yang dipengaruhi oleh faktor in vitro, di antaranya media kultur, pola pertumbuhan, jangka waktu kultur, dan frekuensi subkultur, jumlah ploidi dan genotip, faktor fisik, dan yang terakhir, prosedur yang digunakan. Cara mendapatkan variasi soma klonal. Yang pertama, dengan regenerasi langsung. Regenerasi langsung memanfaatkan explant, media, dang ditambah ZPT, dan mutagen. Pemberian mutagen pada explant akan menghasilkan mutan utuh, dan pemberian mutagen pada kalus akan menghasilkan mutan parsial. Selanjutnya dengan cara kultur sel. Kultur sel adalah sel yang dapat hidup secara in vitro dan masih mempunyai sifat-sifat mirip dengan sel asalnya. Berikut adalah tahap-tahap kultur sel. Yang pertama, penanaman dan pemilihan explant. Yang kedua, induksi kalus. Yang ketiga, isolasi sel. Yang keempat, penebaran sel. Yang kelima, induksi tunas adventif. Dan yang terakhir adalah pemindahan ke lapangan. Ketiga, kultur protoplas. Kultur protoplas merupakan salah satu cara untuk memperbaiki major gen atau poligen yang defektif pada kultivar yang ada. Tahapan kultur protoplas yang pertama itu penyiapan explant. Yang kedua, isolasi dan purifikasi protoplas. Yang ketiga, penebaran protoplas. Dan yang keempat, yaitu regenerasi protoplas kalus. Kendala dan prospek variasi soma klonal. Variasi soma klonal mempunyai aspek positif dan negatif.
Dalam propagasi in vitro, yang tidak menyenangkan adalah progeny tidak true to T-V yang bernilai rendah. Perubahan spontan kemungkinan juga merupakan problem dalam percobaan transformasi sel tanaman. Frekuensi perubahan yang tinggi dan tidak berhubungan dengan perlakuan dalam penelitian dapat menimbulkan interpretasi hasil yang membingungkan dan mengganggu hasil dibandingkan dengan keuntungan. Prospek kultur in vitro untuk peningkatan keragaman genetik terhadap perubahan sifat tertentu dan tipe tanaman yang beradaptasi dengan baik untuk dikembangkan walaupun tanpa melalui hibridasi. Adapun syarat-syarat untuk variasi yang berasal dari kultur jaringan yaitu: yang pertama adalah perubahan harus stabil, yang kedua perubahan harus merupakan sifat penting seperti vigor, kemasakan, tipe tanaman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah variasi soma klonal yang menarik. 4. Kemampuan identifikasi dan karakterisasi variasi soma klonal tidak melebihi syarat-syarat yang diperlukan oleh pemulia. Yang kelima adalah variasi soma klonal yang nyata bagi sumber pemulia. Variasi soma klonal telah banyak dilakukan untuk perbaikan tanaman, antara lain untuk sifat ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Cara tersebut bermanfaat bila dapat menambah komponen keragaman genetik yang tidak ditemukan di alam, serta mengubah sifat dari kultivar yang ada menjadi lebih baik, terutama untuk tanaman yang diperbanyak secara vegetatif atau menyerbuk sendiri. Untuk meningkatkan keragaman genetik mawar mini, dilakukan kombinasi radiasi sinar gamma dan mendapatkan hasil mutasi gen pada sel meristem dengan membentuk sektor yang stabil dan dapat mempertahankan warna bunga mawar mini. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan genotip baru vanili yang tahan penyakit, diseleksi dengan komponen berupa toksin murni asam fusarat dan filtrat, dan menghasilkan vanili yang tahan terhadap patogen Fusarium oxyforum.